Cerita bermula dari seorang wanita yang berada di perpustakaan sedang melihat keluar, lalu masuk dan menduduki kursi yang ada di perpustakaan. Lalu wanita itu membaca buku yang bercerita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik yang bersahaja, yang rela melepaskan jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas yang tajam dalam mengkritik penjajah. Dialah Ki Hajar Dewantara. Lahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Soeardjaningrat, dia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, tubuh fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia. Namun, dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas. Ditambah lagi bangsa Belanda yang selalu menginjak-injak dan merendahkan warga Indonesia yang hanya petani biasa bisa bersekolah seperti mereka. Namun, Ki Hajar Dewantara selalu maju untuk membela kaumnya, walaupun pada akhirnya karena semua itu cabut beasiswanya, walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada faktor politik di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah, malah ia menemukan kekuatan baru bersenjata kertas dan pena tulisan-tulisan. Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Douws Dekker. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka. Lewat partai politik pertama di Nusantara, ibarat mendapatkan angin di sana. Semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, dia menuliskan sebuah kritik tajam ditunjukkan kepada bangsa penjajah, tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang mereka jajah dan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang yang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan bersama rekan seperjuangan, yaitu 3 serangkai. 3 serangkai itu pun dibuang di negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa Tenggara menyala di tengah pengasingan. Suwardi justru tercerahkan mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya kelak membawanya ke arena juang yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya kali ini dia harus sampai mendekam di penjara. Tapi di balik jeruji, hatinya yang gelisah mendengar kabar sang istri mengalami pendarahan yang parah saat habis melahirkan anak ketiga. Lalu disinilah titik balik itu. Pada suatu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas,
ia lekas mendirikan sebuah sekolah, yaitu Taman Siswa. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat. Dengan senjata terhebat pendidikan, ia juga menanggalkan nama kelahirannya, menggantikannya dengan panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajah bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuat terkenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata, seperti kisah seorang dokter rakyat yang membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela keluar dari zona nyaman, menyadarkan kita kalau perjuangan itu tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua. Hingga hari ini, sekarang giliran kita untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Lah kasih mulai sudah. Ngandak kating hari kemari sini bertemu tangga di leher komban